Shalom, Kan Pak. puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, kita akan memasuki satu tema yang akan menjadi perhatian kita, yaitu perpecahan sebagai salah satu tanda akhir zaman, disertai dengan kebanyakan kasih dari banyak orang ini yang menjadi dingin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus diskusi dengan para rasulnya, para muridnya, secara intern. Para rasul ingin tahu sebetulnya apa sih tandanya kedatangan dia nanti. Bapak Ibu, mari kita buka, kita baca lebih dulu dari Matius pasal 24, mulai ayat 3 hingga 14. Matius 24 ayat ketiga hingga yang ke-14. Demikian bunyi firman-Nya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahnya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu, dari bacaan yang baru kita baca, sesungguhnya tanda tentang akhir zaman itu banyak sekali. Yang pertama, yang Tuhan Yesus itu wanti-wanti. Tuhan Yesus itu ingin Anda memperhatikan sekali adalah hati-hati supaya kamu jangan disesatkan orang. Mengapa? Karena Tuhan Yesus tahu akan ada banyak orang pakai nama dia. Atau banyak orang yang menyamar, menjadi hambanya. Tetapi tidak memberitakan firman daripada Yesus yang adalah Tuhan. Nah Bapak Ibu, Yesus yang adalah Tuhan sudah pasti dia memperingatkan kepada Anda dan saya apa yang akan terjadi sampai pada kesudahan zaman. Sebab dia adalah sang pencipta. Oleh karena itu, dia bisa bersabda, menubuatkan apa saja yang nanti akan kita alami sampai dunia ini berakhir. Nah, Bapak Ibu, salah satunya itu
ada yang menyesatkan. Kemudian juga munculnya nabi-nabi palsu. Terus, mengapa saya harus mengambil salah satu contoh, yaitu perpecahan, yaitu peperangan. Ya, ada banyak bangsa. Sebab ketika saya mengambil salah satu contoh ini, yaitu peperangan, perselisihan, itu akan lebih mudah mengingatkan Anda dan saya bahwa ini memasuki akhir zaman. Sebab hal tersebut itu langsung mencuat ada di permukaan masyarakat. Tetapi ketika dikasih tahu, hati-hati banyak penyesat. Orang Kristen tidak pernah peka. Pembicara salah tetap amin. Bodoh orang Kristen ini. Disesatkan dengan pengajaran yang tidak ada di Alkitab tetap amin. Pendeta-pendeta penyesat tetap di mereka memiliki pengikut yang sangat banyak. Oleh karena itu, yang paling gampang saya ambil salah satunya apa? Yaitu perpecahan. Yaitu salah satunya peperangan yang saat ini sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina, antara Israel dan kelompok Hamas. Apakah itu akan berakhir? Kita cuma bisanya berdoa. Semoga bisa segera berdamai untuk kebaikan semua pihak. Bapak Ibu, apa yang terjadi di dalam peperangan? Nah, lihat, peperangan itu selalu ada yang mendukung. Netizen aja terpecah jadi dua. Sebagian membela yang A, sebagian bela yang B. Nah, bukti kasih banyak orang itu menjadi dingin sudah pasti. Begitu negara A dibom banyak yang meninggal, pendukung negara B yang musuh dengan negara A menjadi bersorak-sorak senang. Bahkan itu sebaliknya. Nah, Bapak Ibu, lihat. Manusia begitu mudah kehilangan kasih hanya karena apa? Soal pandangan. Bukan hanya soal perang. Di pilkada, di pilpres juga sama terjadi. Yang dilantik itu sudah jadi pejabat. Yang pendukungnya mungkin masih berseteru. Karena apa? Beda yang didukung. Nah, sehingga Tuhan bilang, dalam kondisi yang seperti ini, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak Ibu, berbahaya sekali jika Anda dan saya ternyata adalah orang yang kemudian kasih kita menjadi semakin dingin. Sebab apa? Inti daripada ajaran Kristus adalah hanya kasih semata-mata. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Bukti kita mengasihi Tuhan, yaitu ketika kita hidup dengan mencintai sesama. Nah, kalau sekarang kasih kita kepada sesama itu hilang, maka sudah bisa dipastikan oleh Tuhan bahwa kasihmu kepada Tuhan pasti juga akan terhilang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, soal peperangan, soal perpecahan yang mencuat di masyarakat, Anda bisa ketahui. Misal, peperangan, perselisihan gereja dengan gereja karena persaingan, sedang berebut jemaat, perselisihan antara pendeta dan pendeta karena lagi pecah kongsi, ya. Anda bisa cek semua di media sosial, itu terjadi, ya. Terus kemudian perselisihan antara suami dan istri karena tindakan KDRT dan lain sebagainya, itu pun juga terjadi. Nah, Bapak Ibu, inti daripada perpecahan sebetulnya apa sih? Perpecahan itu sebetulnya sederhana, ya definisinya. Ketika saya dengan orang tertentu yang dekat dengan saya khususnya sudah tidak ada sehati, sepikir, satu roh, satu tujuan, itu sudah pecah. Bahkan termasuk keluarga-keluarga yang kelihatannya baik-baik, di dalamnya itu banyak yang remuk.
Suami istri boleh saja berjalan di hadapan banyak orang, nampaknya mesra. Tapi belum tentu juga mereka sehati sepikir. Demikian pula dengan anak-anaknya, demikian pula dengan saudaranya. Apalagi belakangan muncul pandangan-pandangan orang-orang muda yang memutuskan tidak mau menikah. Atau kalau sudah terlanjur menikah, mereka memastikan tidak ingin punya keturunan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana sekarang sikap Anda dan saya menghadapi perpecahan itu yang sebagai tanda daripada akhir zaman? Nah, Tuhan menganugerahkan firman-Nya yang menjadikan Anda dan saya sebetulnya tidak harus takut, ya. Firman Tuhan itu ada pada Matius pasal 28. Ayatnya yang ke-20. Janji Tuhan itu menyertai kita. Saya bacakan Matius 28 ayatnya yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, berita anugerah ini harusnya menjadi sesuatu berkat untuk kita untuk tidak pernah merasa takut memasuki akhir zaman. Di mana zaman ini adalah zaman yang semakin jahat, semakin berbahaya untuk keluarga kita masing-masing. Sebab Yesus Tuhan memberikan satu jaminan bahwa Dia yang akan menyertai Anda dan saya bersama keluarga. Nah, sekarang pertanyaannya, benarkah Dia akan menyertai? Kita harus seperti apa supaya keluarga kita disertai oleh Dia? Otomatis kita lihat tadi ayatnya tadi, Dia berpesan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, melakukan semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Berarti jika Anda dan saya baik-baik mendengar firman Allah dan melakukan firman Allah di dalam hidup kita bersama keluarga setiap hari, maka kita boleh menjadi biji mata Tuhan, kita boleh menjadi anak kesayangan Tuhan. Disitulah Tuhan akan menyertai saudara dan saya dan keluarga sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, ini klop dengan Matius 24 ayatnya yang ke-13. Kita lihat Matius 24 ayatnya yang ke-13, dia bersabda apa? Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan pada kesudahannya yang seperti apa? Nah, tadi dikatakan ketika akhir zaman tadi ada peperangan, ada orang menyesatkan, muncul nabi-nabi palsu, muncul para penyesat, banyak pemberita bohong, banyak kesaksian bohong yang pergi ke surga, pergi ke neraka, jalan-jalan dan lain sebagainya, macam-macam itu tadi yang Anda tidak pernah mau menguji. Terus kemudian dengan adanya peperangan, dengan adanya perpecahan, dengan adanya kejahatan, orang menjadi tawar hati dan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi kita dinasihati pada ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
yaitu adalah orang yang tetap hidupnya tinggal di dalam kasih, berarti orang itu adalah orang yang hidup di dalam Tuhan dan mengenal Tuhan, sebab Tuhan adalah kasih. Nah, Bapak Ibu, mungkin tekanan hidup itu akan menghampiri Anda dan saya. Kenapa? Karena kita sebagai orang benar, ketika dunia ini gonjang-ganjing, ya, memasuki akhir zaman, maka Anda dan saya adalah orang yang terdampak terhadap kejahatan yang sedang terjadi. Tetapi nasihat Tuhan Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita jangan sampai kehilangan kasih. Jangan sampai kasih yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita itu menjadi dingin. Kita tetap dalam keadaan sulit. Kita tetap dalam keadaan yang tertekan. Kita tetap dalam keadaan banyak orang berbuat jahat. Kita tetap menunjukkan bahwa kita berbeda dengan mereka. Sebab kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Kita mampu mengasihi bukan hanya kepada orang yang mencintai kita, tetapi kita mampu mengasihi orang-orang yang mungkin akan berbuat jahat kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati dengan keluarga kita masing-masing, ya. Perpecahan yang gampang dilihat adalah yang muncul di permukaan. Tetapi ada perpecahan yang tidak muncul di permukaan. Mungkin bisa terjadi di antara keluarga kita masing-masing, yaitu dengan orang yang seharusnya dekat, dengan pasangan hidup, dengan saudara, dengan orang tua, dengan anak-anak. Jika ternyata ya kita sudah mulai tidak sehati sepikir, perpecahan itu sesungguhnya sudah terjadi. Sebab ketika tidak ada kesehatian, tidak ada sepikir, satu roh, sesungguhnya itulah yang memulai memicu. Kasih itu boleh menjadi dingin satu dengan yang lainnya. Segera panaskan, hangatkan kasihmu kembali, jadilah hidup, sehati sepikir, satu jiwa, satu roh, dan satu tujuan, supaya keluarga kita boleh tetap menjadi anak-anak yang dikasih Tuhan dan disertai oleh Dia sampai kepada akhir zaman. Amin. Silakan Pak David. Baik, terima kasih Pastor Roni, luar biasa. Apa yang kita sudah dengar tadi, biarlah kita terus mau hidup dalam kasih, jangan tinggal dalam perpecahan, karena orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Silakan yang mau bertanya, ayo segera, Silakan. silakan. Halo, Shalom, selamat malam. Malam, malam. Baik, Silakan Yuram. pertanyaan dari aku ada. Langsung Oke, pertanyaan. Oke, pertanyaannya gini ya. Ada dua pertanyaan di sini, ya. Ini tentang kasih ya. Yang pertama, mengapa kita harus hidup dalam kasih menurut kita? Yang pertama, kenapa kita kenapa kita harus hidup dalam kasih menurut Alkitab? Dan pertanyaan kedua ya, bagaimana kita memiliki rencana yang luar biasa untuk hubungan kita masing-masing? Terima kasih. Bagaimana apa putus-putus tadi? Bagaimana kita? Oh, putus-putus ya. Ya, Ternyata bagaimana kita? rencana luar biasa untuk hubungan dalam pribadi kita gitu. Terima kasih. Rencana yang luar biasa. Ya, saya jawab yang pertama dulu. Yuram, Rinaldo, terima kasih. Mengapa kita harus hidup dalam kasih menurut Alkitab? Ya, nah, ajaran yang pertama, ajaran pokok Tuhan Yesus itu adalah kasih semata-mata. Jadi 10 perintah Allah itu oleh Tuhan Yesus diadopsi, diambil.
tidak boleh dibatalkan. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik, satu koma dari hukumku itu hilang. Mengapa ini begitu penting 10 perintah Allah? Karena 10 perintah Allah yang satu ini ditulis oleh jari Allah sendiri 2 kali. Ya, di 2 loh batu. Loh batu yang pertama itu dibanting oleh Musa, pecah. Dan Tuhan minta Musa buatkan loh batu yang baru untuk dibawa naik ke Gunung Sinai oleh Tuhan ditulis kembali. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sekarang ya, pentingnya seperti apa. 10 hukum Allah tadi isinya adalah hukum moral, ya, hukum moral yang akan dipakai sampai dengan dunia ini berakhir. Ya. Matius 22 ayat 36. Lihat ini. Ya, saya bacakan Matius 22 mulai 36. Guru, hukum manakah yang terutama dari hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Bapak Ibu, itu tadi 10 hukum Taurat ya, 10 hukum Taurat itu kemudian oleh Tuhan perintah yang pertama sampai keempat itu menjadi hukum yang pertama. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu. Perintah kelima sampai dengan 10 adalah yang horizontal. Didahului lewat hormatilah ayahmu dan ibumu dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sehingga dia berkata, 2 hukum inilah yang paling utama, ya, yang paling utama. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya apa? Setebal ini sebetulnya Alkitab kita itu adalah intinya adalah kasih semata-mata yang dijabarkan di dalam kehidupan ini tentang bagaimana kita harus tinggal di dalam kasih, sehingga ketika kita hidup di dalam kasih, kita sesungguhnya adalah orang yang hidup di dalam Tuhan dan mengenal Tuhan. Itu yang pertama. Nah, kemudian bagaimana kita harus hidup di dalam kasih? Nomor 2 ya, itu yang pertama sudah ya, Pak Yuram ya. Bagaimana kita harus hidup di dalam uh, hubungan kita dengan kasih. Nah, Bapak Ibu, banyak orang Kristen berpikir ya, kalau saya mengasihi orang, orang itu harus juga balas kasih saya. Supaya saya tidak sia-sia mengasihi kamu. Namun apa yang terjadi di dalam ajaran Tuhan Yesus tidak menghendaki yang demikian. Anda dan saya wajib mengasihi selalu siapapun orangnya. Walaupun orang ini kemudian tidak membalas kasih sayang saya. Sebab di dalam Matius pasal yang kelima ayat ke-44 dia mengajarkan sesuatu yang membuat kita kaget begitu loh. Ya, saya bacakan Matius 5 ayat 44. Ya, Matius 5 ayat 44. Saya bacakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik,
dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang tidak mencintai kita, yaitu kepada musuh kita saja, kita diminta untuk mengasihi. Sehingga benar-benar agama Kristen, ya, kekristenan ini merupakan sesuatu ajaran yang penuh kasih, yang penuh damai. Ya, musuh saja Tuhan Yesus minta kamu mesti mengasihi supaya kamu berbeda dengan orang lain. Karena kalau orang lain dia akan mengasihi hanya kepada orang yang mencintai, tetapi kamu berbeda dengan mereka. Kamu harus mengasihi orang yang menganiaya kamu. Sama seperti Bapakku yang di surga yang sempurna, yang menurunkan hujan, itu bukan hanya untuk orang yang baik kepada dia, tetapi sekaligus kepada orang yang jahat kepada dia. Oke, Yoram, sudah terjawab ya? Baik, terima kasih Pastor Roni. Amin. Haleluya. Terima Terima kasih ya. kasih. Ibu Lastiar, kami persilakan Ibu Lastiar langsung ke pertanyaan. Silakan Bu Lastiar. Halo Pak Roni, saya sungguh diberkati. Yang menjadi pertanyaan saya, ini Pak, Ya, bagaimana kita menyikapi orang yang selalu membuat perpecahan? Apalagi di dunia sekuler ya Pak. Kadang kita ya. temui mereka dua ya. Kadang kita dinyatakan seperti ini, tapi di belakang kita sudah diomongin yang aneh-aneh. Bagaimana Pak? Tolong solusinya. Ya, terima kasih. Ibu, baru saja tadi saya sampaikan bahwa orang-orang yang yang jahat kepada ibu, yang memusuhi ibu atau yang menganiaya ibu, itu oleh Tuhan Yesus selalu diminta untuk kita kasih. Nah, disinilah letaknya kekristenan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sehingga Rasul Paulus pun juga pernah bilang, ya, bicara tentang salib adalah bicara tentang kebodohan, ya. Nah, biasanya orang-orang di dunia ini selalu berlaku, ya, oh, mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Terus kemudian seringkali orang bilang, saya ini akan bisa lebih baik loh daripada orang lain. Sepanjang kamu baik, saya akan sangat baik. Tetapi kalau kamu jahati saya bisa menjadi orang yang paling jahat yang kamu temui di dalam hidup. Biasanya kan seperti itu. Nah, Ibu, mari Ibu buka Alkitabnya. Matius pasal yang kelima, ya, ayat 38. Saya bacakan mulai 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Ini prinsipnya dunia, mesti balas ya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Demikian Bu Lastiar. Demikian Bu Lastiar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Ibu mulai belajar bersabar, coba Ibu mulai lakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya. Baik Pak, terima kasih pencerahannya. Oke, Terima kasih, ya. baik. Langsung Ibu Debbie, langsung ke pertanyaan. Silakan Bu Ya, Debi. ya, shalom Pak. Saya mau bertanya, Shalom. bagaimana caranya saya menyikapi ya tentang adik saya. Dia Iya, seorang mualaf, ya. iya, Dia di dalam mereka tidak ada kasih. Dia iya, mengasihi saya juga mengasihi dia. Tetapi dia tidak iya, mengasihi anak angkat saya yang saya pelihara iya, 15 tahun. Alasannya dia iya, bukan darah daging, bukan keluarga, tetapi dia pelihara iya, binatang,
kucing itu ada 50 ekor. Itu dia ngasih. Bagaimana saya menyikapi? Ini anak saya Iya, sudah pelihara dari sudah sampai 15 tahun. Dia mengasihi saya sebagai iya, kakak. Dia dengan alasan uh, dia tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan saudara gitu. Bagaimana saya menyikapi? iya. Pasti Bapak bantu Ya, Bu saya. Debi. Ya, oke. Bu Debi, pada waktu Anda ngangkat anak angkat, ya, itu kan Ibu Debi yang ngangkat sendiri, bukan kongsi kan. Bukan bilang sama adik-adik, anak ini jadi anak kita berdua, kan tidak, kan begitu. Kan ibu yang punya prakarsa untuk menjadikan anak itu anak angkat. Nah, ibu tidak bisa memaksa. Adik ini harus juga mengasihi anak angkat yang Anda angkat. Terus kemudian membandingkan. Lah ya, wong kucing 50 itu dipelihara dikasih. Kenapa ini tidak bisa dikasih? Nah, Bu Debi harus menyadari ya bahwa kita itu tidak bisa mengkontrol pikiran, kehendak hidup atau hidup orang lain. Tetapi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya yang mengangkat ini, ya saya mengasihi. Urusan orang lain tidak mau mengasihi, aku tidak pedulikan. Aku tetap lakukan hal yang seperti ketika saya mengangkat dia sebagai anakku. Demikian Bu Debi. Ini bukan anak angkat, Pak. Ini mamanya juga Muslim, bapaknya orang Cina. Saya dititip dari 1 bulan 1 minggu habis brojol. Ya. Jadi saya yang dipelihara Uh, gitu. Iya, jadi uh, tetap saya seperti ya, ndak anu, tapi ya, itu yang menjadi konflik yang setiap hari. Itu apa bagaimana? ya Ibu. Lah, kenapa terjadi konflik sama adik? Kan yang ngangkat kan Ibu, kan begitu. Berarti ketika Ibu punya kesanggupan untuk dititipi, ya, Ibu kan mesti sudah mulai berpikir ya, oh ini menjadi beban saya mesti pelihara dia, saya mesti didik dia dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ibu kan mesti mikir panjang ke sana. Ya, Orang boleh saja menjadi pengikut Kristus, salah satunya kan pikul salib. iya Ibu betul. sudah ngambil beban itu, Anda Iya, pikul salib. iya. Pertanyaannya sederhana, apakah Anda mampu pikul salib yang seberat itu? Nah, jika tidak, Ibu mestinya memberikan pilihan yang lebih baik. Oh Pak, mungkin bukan tidak tepat kalau dititipkan saya, karena kondisi saya itu demikian, demikian, demikian. Tetapi saya bisa pikul salib untuk bagian yang ini. Nah, misalkan seperti itu, Ibu. Supaya apa? Semuanya berjalan baik untuk semua pihak. Demikian, Bu Debi. Iya, makasih Pak. Baik. Terima kasih, terima kasih. Ya, Lanjut Pak PKL. Pak PKL. Ya, shalom Pak Roni. Ini Shalom, pertanyaan shalom. sekalian Ya, sharing. Ya, sekalian sharing. nah, Saya silakan. melihat fenomena kurang lebih 20 tahun belakangan ini, banyak gereja Iya, dari satu gereja menjadi 3 gereja, 4 gereja, iya, 5 gereja. iya, Tapi dasarnya sebenarnya bukan diaspora, iya. tapi perebutan jemaat Perpecahan. yang potensial. Iya, Perebutan iya, jemaat yang potensial. Saya amati ada di sini yang iya, 1 jadi 3. iya, Dan mereka yang 3 ini yang dari sumber 1 tidak pernah ada menunjukkan kasih satu dengan yang lain. Nah, pertanyaan saya, iya, apakah iya, skisma tanda kutip ya, skisma tanda kutip, dan mereka selalu berkata ini diaspora karena Roh Kudus menyuruh kita, itu argumennya begitu, menyuruh kita untuk iya, berpencar untuk menjaring iya, jiwa, tapi jaraknya iya, cuma 500 meternya dari lokasi kan. iya, Kalau memang berpencar ya paling tidak ya 5 kilometer lah kurang lebih kan. Ini iya, cuma 500. Nah, menurut Bapak, apakah pemikiran saya ini tentang ini sebenarnya skisma akhir zaman karena kasih yang sudah iya, dingin dan tidak nyata lagi ya,
Sehingga mereka seringkali mengatakan ini diaspora ya. Kalau menurut saya ini skisma tanda kutip gitu. Bagaimana Pak menurut Ya, pendapat Bapak? Terima kasih Tuhan Yesus ya. berkati. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Pak PKL ya. Kalau dikatakan diaspora, penyebaran itu dalam arti kata positif, Pak. Ya, saya kerjasama asalnya dengan Pak PKL. Terus kemudian saya ngomong Pak PKL, ini kelihatannya itu kita perlu memperluas ini. Tidak ada perselisihan, tidak ada permusuhan. Kemudian kita menata bareng-bareng, Pak. Kalau gitu ditaruh di sana ya, kita buka cabang di sana. Siapa kira-kira yang ditugaskan dan lain sebagainya. Itu dalam arti kata diaspora ya. Kita bertumbuh berkembang kemudian menyebar kan begitu ya. Semuanya apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Pak PKL salah satunya kelemahan dari banyak gereja Pentakosta dalam tanda kutip, dalam tanda kutip. Orang Pentakosta itu males, Pak, untuk manajemen, ya. Salah satunya jemaatnya itu mereka ngomong, ya, ada seperti konsensus yang tidak tertulis. Semua pendeta ngomong, domba ini milik Tuhan Yesus loh. Semua, ya. Sehingga mereka tidak berani mendata. Ini dombanya siapa? Begitu loh. Nah, sehingga perpindahan jemaat ya, itu tidak pernah bawa surat, Pak. Di sini kelihatan sekali kamu klaim diri sebagai anak Tuhan, kenyataan kelakuanmu kalah dengan orang dunia. Orang dunia dari satu kota pindah ke kota lain, bawa surat dari Pak RT. Pak, saya dari penduduk jalan ini, desa ini sekarang pindah ke sini. Ada laporan, Pak. Ini nggak ada. Sama sepeda pancal aja, sepeda pancal ada suratnya, Pak. Ini nggak ada. Nah, akibatnya apa? Karena tidak pakai surat, ya, itu pindah-pindah itu kamu nggak bisa klaim ini apa itu jemaatmu yang saya ambil ini domba milik Tuhan Yesus main di kandang saya. Nah, zaman sekarang Pak, perpecahan gereja itu disebabkan oleh modal gereja yang berbeda. Ya, yang gerejanya modalnya besar, punya fasilitas. Gerejanya bisa dibangun dengan megah, sound systemnya bagus, lighting di apa itu di panggungnya itu juga bisa bagus, AC-nya dingin, ya, kemudian parkirannya luas dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan daya tarik yang akan membuat banyak gereja kecil itu bangkrut. Nah, Bapak Ibu, akibatnya apa? Perpecahan, ya perpecahan. Kadang bisa tidak nampak, tidak kelihatan, tetapi antar pendeta hatinya sudah nggak enak, kan begitu. Mau ngomong itu nggak enak, hamba Tuhan sudah terikat dengan konsensus bahwa domba ini semua milik Tuhan Yesus. Nah, tetapi perebutan tetap ada di tingkat jemaat yang potensial dalam hal finansial, kan begitu. Kalau jemaat yang keluar itu ya dari keluarga yang miskin, apalagi sering usul dan lain sebagainya, pendetanya bilang haleluya, ya. Para pembuat kekacauan itu akhirnya dicabut oleh Tuhan, ditempatkan di tempat yang lain, kan begitu. Tetapi begitu jemaat yang kaya raya, yang biasa kasih sumbangan gereja, diambil di gereja yang lain, gembalanya khotbahnya beda. Domba gua diambil lah, itu tadi. Ya, Pak PKL saya setuju, terima kasih. Perpecahan yang model seperti ini juga terjadi di tingkat gereja. Demikian pula perpecahan juga sedang terjadi di medsos, yaitu lewat debat antar agama yang berbeda. Terima kasih Pak PKL, terima kasih. Baik, terima kasih Pak PKL.
Lanjut Ibu Lasmaida, setelah itu Pak Alfonso. Silakan Ibu Lasmaida, singkat. Ya, Silakan, Bu siap. Terima Lasmaida. kasih Pak David. Terima kasih Pak Suwono sebelumnya. Begini, Ya, misalkan kalau apa ada orang yang pasangan yang udah berumur, lalu cuman hanya karena masa lalu ya ada dalam pernikahan mereka KDRT, lalu apa ya, ada seperti akar kepahitan, terus untuk pemulihannya sangat sulit sekali karena ya. ya bla 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 segala macam. Itu seperti apa solusinya, Pak? Doa ya pasti memang udah. Kira-kira bagaimana, Pak? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Ada pasangan yang kepahitan karena perilaku masa lalu dengan KDRT. Nah, pertanyaannya Bu Lasmaida ini kurang lebihnya gimana untuk memulihkan. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya pemulihan itu sederhana saja. Katanya adalah masing-masing itu mau melupakan apa yang pahit yang mereka sudah alami. Nah, biasanya hal-hal yang sulit untuk bisa dilupakan itu oleh karena mereka yang mengalami kepahitan itu tidak dengan sungguh-sungguh melupakan kesalahan pasangannya. Kita hanya bisa memuji sejauh timur dari barat. Wah, itu tadi pujiannya Madam ini mesti hafal tuh. Sejauh timur dari barat, demikian Tuhan mengampuni, melupakan dosa-dosamu. Nah, orang-orang yang sekarang ini ngerti firman Tuhan, ketika dia diperlakukan sangat menyakitkan oleh pasangannya, belum tentu dia mau mencontoh, meneladani firman Tuhan. Sehingga mereka selalu ngomong, saya itu sudah ngampuni suami saya. Tetapi kalau ingat, di hati dek. Nah, ini berarti kan pasti kamu ingat. Begitu loh. Harusnya kalau kamu memang sudah mengampuni, itu sudah dilupakan. Buang semuanya. Jangan ikut model dunia. Dunia contohnya, kalau kita di medsos ya, di berita ya, ada sesuatu persoalan antara si A dan si B. Si A bilang, saya sudah mengampuni, saya sudah memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan loh. Ini sama saja, begitu loh. Ya, kalau memang mengampuni, ambillah pengampunan model Tuhan. Dia tidak memperhitungkan kembali dosa-dosa dan kesalahanmu, dan dia tidak mengingat-ingat kembali perilaku yang engkau sudah lakukan. Ibu, pertanyaan jawabannya sederhana, suruh mereka melupakan dengan ikhlas, ya, jangan diingat-ingat lagi, karena kalau diingat-ingat lagi itu tidak bisa selesai. Didoakan siapa saja, wong dia masih ingat. Demikian Bu, terima kasih. Ya, terima kasih sayang. Terima kasih Pak Suwono. Tuhan Yesus berkati. Terima Baik. kasih. Ya, Lanjut Pak Alfonso, silakan Pak Alfonso. silakan Pak Alfonso. Selamat malam Pak Roni. Selamat malam Pak. malam. Silakan, Ini silakan. Malam. Ya, makasih. Temanya ini perpecahan sebagai salah satu tanda akhir zaman. Iya. Perpecahan dalam hal apa Pak? Apakah ini menyangkut seluruh aspek kehidupan Pak? Iya. Ideologi, doktrin itu, politik, negara dan Iya. bangsa yang memecahkan diri, ekonomi Iya. atau finansial, aspek budaya atau sosial. Nah, Iya. itu yang pertama. Yang kedua, perpecahan itu mencakup seluruh entitas kehidupan nggak Pak? Bangsa, gereja, keluarga, dan perpecahan itu secara gradual atau secara simultan. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih. Menyangkut semua aspek, Pak. Tadi saya katakan perpecahan itu sebetulnya sudah terjadi ketika kita dengan sesama yang lain atau mungkin orang yang dekat sama kita
tidak ada sehati sepikir, itu perpecahan itu sebetulnya sudah mulai terjadi. Dan pada saat kita memasuki fase seperti itu, bukan tidak mungkin kita sudah tidak mengasihi orang-orang itu. Kenapa? Karena pandangan kita mungkin sudah berbeda, tidak sama. Saya ngambil contoh saja yang sederhana. Di dalam pilkada, di dalam pilpres, itu ada aksi dukung-mendukung calon. Nah, bukan tidak mungkin sahabat kita dengan sahabat kita, dukungannya bisa berbeda. Nah, kondisi yang seperti itu saja, itu bisa membuat perpecahan itu terjadi. Nah, perpecahan yang paling gampang yang bisa kita lihat adalah perselisihan yang mencuat di masyarakat, peperangan yang saat ini sedang terjadi. Tetapi saya ingin ingatkan, perpecahan yang berbahaya justru yang tidak nampak, khususnya yang ada di dalam keluarga kita masing-masing, yaitu ketika suami sama istri, kemudian orang tua sama anak, anak dengan anak, saudara dengan saudara. Demikian pula, demikian Pak Alfonso. Pertanyaan yang kedua, Pak, gradual atau simultan? Gradual, maksudnya gimana? Bapak perpecahan itu secara gradual atau simultan gitu ya? Ya itu kan Halo? tadi seluruh aspek kehidupan, politik, ideologi, ekonomi, finansial. Apakah itu berlangsung secara gradual atau secara simultan? Secara gradual, Pak. Ya, jadi akhir zaman ini perpecahan itu bisa muncul itu di semua aspek, ya, mendadak muncul. Kenapa? Memang itu adalah nubuatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Akan muncul nanti bangsa lawan bangsa, kerajaan lawan kerajaan, agama lawan agama. Itu di medsos, pendeta. Nah, kenapa hal seperti itu? Ya, ini memang sudah dinubuatkan dan memang harus terjadi. Kenapa? Karena salah satunya hidup itu semakin sulit, ya. Nah, ketika orang sulit cari uang dan lain sebagainya, masalah jadi semakin banyak. Memang kita tidak harus uang itu menjadi satu-satunya, tetapi segala sesuatu itu masih membutuhkan uang, sehingga hati-hati orang yang apa itu namanya tidak kuat di dalam iman itu bisa menjadikan uang sebagai ilahnya. Oleh karena itu Tuhan selalu mengingatkan jangan menjadi hamba uang. Oleh karena itu nasihat Tuhan juga salah satunya adalah cukupkanlah dirimu. Jangan bicara tentang gaya hidup, tetapi bicara tentang kebutuhan hidup. Dan kita lihat sesungguhnya orang-orang yang memakai barang-barang yang mahal itu bukan orang-orang yang super kaya, tetapi kaya yang nanggung itu justru menjadi ladang daripada barang-barang yang mahal. Demikian Pak Alfonso. Terima kasih Pak. Ada yang lain? Terima kasih. Terima kasih Pak Alfonso. Terima kasih, terima kasih. Kami persilakan Pak Januel Panjaitan, silakan langsung ke pertanyaan Bapak. Silakan Pak Januel. Unmute, sudah unmute. Pak Januel silakan. Mic-nya belum dibuka Pak. Buka suaranya. Ya. Sudah bisa dengar? 1, 2. Silakan, silakan. Sudah. Sudah bisa dengar? Dengar. Sudah dengar. Saya tidak bertanya. Hanya minta doa. Ada doa syafaat enggak hari ini? Oh, nanti ada, pasti Halo? ada. Iya. Pak Roni ada doa syafaat? Ada. Tolong dibawakan doa saya digugat cerai sama istri, sidang yang kedua.
Itu aja Pak Roni. Oh, Makasih. Baik, terima kasih Pak oke, Januar. terima kasih. Nanti didoakan di doa syafaat. Nah, ini salah satunya. Cerai ini adalah perpecahan. Ya, sudah tidak ada sehati sepikir ya. Mudah-mudahan bisa rujuk kembali. Oke, yang lain mungkin Pak David. Silakan, Madam Christine. Yang Madam Christine, dicat silakan. dulu, Bapak David, ada yang dicat dulu nanti saya. Apa yang dicat? Lebih duluan yang dicat. Mungkin ada yang penanya yang lain Pak David maksudnya. Iya, ada yang dicat. Saya bacakan ya. Dari ya, Ibu silakan, Pendeta silakan. Messi. Dari Ibu Pendeta Messi. Oh, Tadi ya. Bapak bilang kalau kita sudah tidak sehati, maka terjadi perpecahan. Bagaimana Ya. supaya bisa lagi sehati, Pak? Gitu. Ya, oke. Salah satunya komunikasi menjadi solusi yang penting. Kita mesti ngomong, kenapa kamu kok belakangan ini tidak sependapat dengan saya? Nah, biasanya celakanya ketika sudah tidak ada satu hati, komunikasi putus. Dan aneh, banyak loh keluarga zaman sekarang. Karena ada handphone ini tadi, terkadang nggak mau ngomong kok sama istrinya, Tono. Kadang di chat kok. Ada satu rumah itu. Kan aneh. Mbok ya ngomong, wong bisa ketemu. Kadang chat-chatan kok sama anaknya, sama apa. Ngomong aja kok lewat chatting ya. Kecuali anaknya lagi di luar rumah atau papanya lagi di luar kota, kita chattingan enggak apa-apa. Tapi kalau ada di dalam rumah kan enak ngomong. Apalagi kalau hal-hal itu hal-hal yang penting. Lain kalau cuma pesen misalkan chatting. Kamu kalau nanti keluar rumah jangan lupa bawa kunci. Nah, itu tadi enggak masalah, mengingatkan aja. Tetapi kalau hal-hal yang sifatnya itu penting, lebih baik kita minta waktu, kita bicara. Nah, karena tidak ada jalur komunikasi yang baik, biasanya ya orang mulai berpersepsi masing-masing. Sehingga persoalan itu bukan menjadi lebih terang benderang, tetapi semakin keruh. Karena apa? Orang yang lagi bermasalah, hati yang lagi galau, itu pikirannya menjadi tidak jernih. Demikian Bu Christine. Mungkin ada yang lain yang ada di chat mungkin. Ya, makasih Pak Roni. Terima kasih Bu, terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Bu Messi. Madam Christine, ada yang mau ditanya? Silakan, Madam. Iya, saya sekarang yang mau bertanya. Rugi kalau nggak nanya nih, pakarnya gitu kan. Shalom. Iya, saya bersyukur sekali shalom. Pak Pendeta Roni boleh memberkati kami. Judulnya saya dikasih sudah sebulan yang lalu. Luar biasa beliau melihat jauh ke belakang ya, dan saya sangat terberkati dengan apa yang disampaikan. Nah, kebetulan saat ini di gereja kami sedang terjadi perpecahan yang luar biasa, Pak. Dan bisa saja mengakibatkan gereja kami tutup, ya, yang sekarang saya bergereja. Sebenarnya persoalannya sudah dari bulan 11 yang lalu, Pak. Sebelum Natal. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak, ada wakil gembala saya, wakil gembala pertama. Jadi ada beberapa sahabat-sahabat gembala yang mendampingi gembala selama ini, dan di antara mereka ada yang berkhianat dan sedang didisiplin. Yang leadernya pengkhianat itu sedang didisiplin, Pak. Nah, sementara kita mendisiplin yang leadernya ini, yang satunya, Pak, yang tadinya sepertinya sehati, seroh dengan kita, akhirnya rupanya dia dari belakang mendukung yang ini, Pak. Mendukung yang disiplin. Ya, yang didisiplin ini, Pak. Sehingga ketika itu diperhadapkan sama saya teringat apa perkataan Tuhan bahwa mereka sering berkhianat, tanda-tanda akhir zaman itu loh, Pak.
Mereka sering Ya, berkhianat, mereka sering menjelekkan orang, apalah. Semua itu tanda-tanda perpecahan kan Pak. Dan Tuhan bilang pada akhirnya ya, jauhilah mereka itu. Nah, saya mengambil ya, sikap untuk menjauhi yang justru yang didisiplin dan yang pengkhianat ini Pak. Istilahnya ya, dia sepertinya baik sama kita, ternyata dia berpihak kepada si yang ya, didisiplin ini. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak, apakah sikap saya dengan dua-duanya saya disiplin Pak, dua-duanya saya disiplin ya, dan karena itu suara Tuhan berat sekali. Jauhi mereka itu, nggak ada lagi sehati, dan inilah yang saya katakan bisa menyebabkan tidak akan berjalan lagi dan gereja kemungkinan besar akan tutup karena saya ya, dapati rata-rata sudah jadi pengkhianat. Ini gimana ya. saya bersikap? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi Ibu ikut dengan firman Tuhan sudah benar, tidak salah. Jauhilah mereka. Arti kata jauhilah mereka bukan berarti kita putus hubungan sama sekali. Tetapi kita mesti menjaga jarak untuk supaya yang lainnya itu tidak tercemar oleh mereka. Kita masih membuka hati jika mereka itu mengadakan kemudian rekonsiliasi kembali. Mungkin mereka menyadari kesalahannya, kemudian mereka ingin bertobat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Namun untuk supaya organisasi ini boleh tetap berjalan dengan baik, tidak gampang-gampangnya orang bertobat kemudian kita berikan dia itu kembali pada posisinya yang semula. Kita juga butuh tahu apakah kamu bertobat beneran atau tidak. Kamu mesti tunjukkan buah-buahnya dan lain sebagainya. Sama seperti ketika Petrus menyangkali Tuhan Yesus. Dia juga tidak buang Petrus. Tetapi Tuhan Yesus nampak sekali berhati-hati. Sampai bertanya kepada Petrus 3 kali juga. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku sangat mengasihi engkau. Tugas yang diberikan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus tetap diberikan. Gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi apakah Tuhan Yesus langsung? Enggak, dia tanya lagi sampai 3 kali. Sampai Petrus sedih. Aduh Tuhan, engkau kan tahu segalanya tentang aku. Ya Tuhan Yesus juga di dalam hati mungkin juga menjawab, aku tahu tentang kamu, wong kamu juga menyangkali aku, kan begitu. Nah, salahnya di mana kalau aku bertanya kepada kamu untuk ketiga kalinya, supaya apa? Kamu pun juga berpikir bahwa ketika aku bertanya ini, harusnya pertanyaan ini mendorong kamu menjadi lebih baik. Ibu jangan pernah takut gerejanya ibu akan tutup. Ibu harusnya sedang berpikir, kalau pekerjaan ini dari Tuhan, pasti tidak akan tutup. Jadi, ibu sekarang berdoa saja, Tuhan, kira-kira bagaimana pelayanan ini boleh tetap berjalan. Apakah kita bekerja dengan sisa orang ini, atau Tuhan akan kirimkan pribadi lain menggantikan yang didisiplin tadi dengan pribadi yang lebih baik, sehingga pelayanan Tuhan kepada pekerjaan Tuhan ini boleh tetap berjalan. Saya tetap yakin kalau itu memang pekerjaan Tuhan, dari Tuhan, saya tetap yakin tidak akan pernah tutup. Demikian, Madam Christine. Makasih, Pastor. Makasih. Terima Meneguhkan kasih. dan menguatkan. Ya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Amin, amin. Baik, terima kasih Pastor Roni. Oke, silakan yang lain. Silakan. Gunakan kesempatan yang ada. Yang mau bertanya. Panjaitan tadi ada angkat tangan kah? Sudah, cuman mau didoakan tadi itu Mama Minta Ina. didoakan, ya, digugat cerai kedua, ya. Iya.
Ada Pak Makanya Anugrah. Pak Anugrah. Pak Shalom. Anugrah silakan. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Ya Pak, Pendeta terima kasih. Jadi sambil bawa Ya. ke mobil mendengarkan. Oh, Memang silakan sekarang Pak. ya, Ya. jadi memang ada pertanyaan Pak. Memang fenomena sekarang justru terjadi perpecahan di antara orang-orang percaya ya, begitu. Dan Ya. itu fenomena yang terjadi begitu. Nah, bagi Ya. saya pribadi Pak, ini perpecahan-perpecahan itu terjadi karena mungkin ya banyak jemaat yang belum dewasa. Ditambah juga banyak yang mengatasnamakan Tuhan. Begitu ya kan, pengajaran-pengajaran yang Iya. membingungkan begitu. Bingung, ini ajaran Tuhan Yesus, ini ajaran Tuhan Yesus gitu. Kira-kira masukan dan saran Betul. Bapak terhadap kami semua dalam pertumbuhan iman kami kepada Tuhan Yesus supaya kami memang pada pokok yang tepat begitu. Nah, banyak sayang jemaat Pak, dia ke gereja sini karena mendengarkan ajaran begini. Nah, bagaimana solusi dari Bapak agar supaya kita yang hadir di sini bisa mengerti ajaran itu, yang ajaran Kristus yang sesungguhnya. Karena dalam kitab Yohanes bilang, ujilah roh itu. Nah, cara menguji itu bagaimana Pak? Sedangkan orang mengatasnamakan Tuhan. Ya. Ini banyak orang yang baru mau bertumbuh. Mungkin itu saya Pak. Terima kasih. Karena Terima di YouTube itu kasih. banyak Ya. juga Pak ya. Justru media sosial Iya. banyak yang ajaran-ajaran yang justru. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Anugrah. Wah, pertanyaannya bagus sekali ini. Jadi begini, solusi yang paling tepat itu cuma satu. Jika jemaat itu sadar bahwa dia harus belajar secara mandiri tentang isi Alkitab. Sehingga jemaat itu bisa membandingkan Pak Anugrah yang benar dan yang tidak benar itu yang seperti apa. Lihat, zaman sekarang kebanyakan orang Kristen suka dengar khotbah, tidak mau baca Alkitab. Akhirnya apa? Mereka jadi bola pingpong, kan begitu. Mereka jadi bola pingpong, ya, diombang-ambingkan dengan macam-macam pengajaran. Wah, ini yang ngomong pendeta top, ikut sana. Nah, pendeta top itu apa barometer mereka? Barometer mereka adalah jemaatnya banyak, gerejanya besar, dianggap apa yang dia katakan selalu benar. Nanti dulu yang selalu benar adalah Alkitab. Kalau Anda tidak pernah mengerti isi Alkitab, Anda akan sulit menentukan ajaran ini benar atau ajaran ini salah. Anda pun pasti tidak bisa menguji roh ini roh yang mana karena Anda tidak tahu roh Kristus yang seperti apa. Nah, disinilah berbahayanya dengan adanya medsos, ya, dengan adanya medsos banyak pembicara yang bukan dengan tulus hati menyampaikan isi hati Tuhan. Mereka sering buat judul konten-konten ya yang seperti layaknya koran. Seperti headline itu harus menarik, misalkan begitu. Supaya apa? Orang-orang pada bondong-bondong untuk menonton. Nah, ini berbahayanya dengan adanya medsos, banyak pembicara yang tidak bertanggung jawab di dalam penyampaian firman Allah. Dan kita tahu apa yang laris adalah cerita-cerita bohong. Mereka berangkat ke surga, berangkat ke neraka, walaupun itu cuma kunjungan kerja, begitu loh. Lucunya itu jemaat pada suka dengan hal-hal yang seperti ini. Ujung-ujungnya apa? Pendeta ini hanya ingin menyampaikan pesan di balik apa yang mereka saksikan dengan kebohongan, bahwa dia adalah orang yang istimewa, punya kedekatan dengan Allah yang sangat luar biasa, dengan harapan ada banyak bos-bos yang datang konsultasi, tanya kepada pendeta ini secara pribadi. Terima kasih Pak Anugrah. Jadi kuncinya cuma satu, jemaat wajib ngerti kitab suci.
Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Anugrah. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Anugrah. Silakan Madam. Ya, tadi saya bertanya kepada Pak Panjaitan, apakah waktu pernikahan diberkati? Jadi itu pertanyaan saya ya, Pak Panjaitan, nanti dijawab. Saya tadi sempat mencatat Pak Roni, ini ke Pak Roni ya, Iya. bahwa salah satu inti dari perpecahan adalah tidak adanya kesehatian. Terus Iya. ajaran yang diajarkan bukan lagi ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan ke kita, di mana Iya. ada tertulis di Matius 28 ayat 20 ya, ajarkan seperti apa Iya. yang Tuhan Yesus ajarkan. Di Iya. sanalah kita akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna sampai pada akhir zaman. Nah, Iya. pertanyaan saya, Pak, ajaran Tuhan Yesus kalau yang di Alkitab saya itu rata-rata bertuliskan warna merah. Iya. Tulisannya berwarna merah, Iya. Pak, ya. Betul. Nah, bagaimana dengan ajaran para rasul, Pak? Iya. Seperti Rasul Petrus, Rasul Paulus, dan lain sebagainya. Itu juga kan banyak pengajarannya, Pak. Iya. Tapi kalau saya melihat inti pengajaran mereka back to pengajaran daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya, Pak? Iya. Nah, Iya. sekarang bagi kita pengikut Tuhan Yesus, karena Tuhan bilang ajarkan seperti apa yang aku ajarkan. Ya, Pak? Iya. Nah, pertanyaan saya, kalau ada perdebatan yang biasanya ujung-ujungnya menyebabkan pertikaian karena apa? Salah satunya mempertahankan apa yang dikatakan Paulus, yang satunya tetap pada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Pak. Sedangkan Iya. yang boleh saya ambil satu makna bahwa pernah saya dengar salah seorang hamba Tuhan yang berkata dengan tegas bahwa yang harus diikuti hanya yang warna merah. Yang lain sama-sama yang tertulis di Yakobus bahwa Elia manusia biasa sama seperti kita. Jadi untuk pastor yang mengajarkan ini dia katakan mau Rasul Petrus, mau Rasul Paulus itu manusia biasa sama seperti kita. Ya, jadi apa namanya? Apa yang diajarkan Tuhan Yesus itulah yang paling benar. Ya, saya setuju dengan pengajaran itu, Pak. Bahwa yang harus kita ajarkan ya apa yang dituliskan oleh Yesus. Tapi banyak sekali hamba Tuhan, apalagi yang zaman-zaman sekarang ini, mempertahankan pendapat mereka seperti apa yang tertulis oleh Paulus. Misalnya, Pak, misalnya contoh, dia mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin di dalam gereja. Tidak boleh mengambil bagian sebagai pemimpin, apalagi naik mimbar, Pak. Ya, ada beberapa gereja yang mengajarkan tentang hal itu, Pak. Tetapi kalau yang Tuhan Yesus ajarkan bahwa semua orang sama di hadapan Tuhan, ya, dan Tuhan Yesus memberikan kesempatan justru kepada wanita-wanita. Saya ingat perjumpaan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Setelah berjumpa dengan Yesus, dia bilang, Yesus bilang, pergi, kasih tahu semua. Jadi dia penginjil yang pertama menurut saya, Pak. Dan itu diperkenankan oleh Tuhan Yesus. Ajarkan ya, seperti yang baru saja saya ajarkan kepada kamu. Nah, untuk saya, mau laki-laki mau perempuan, di hadapan Tuhan Yesus itu sama, Pak. Bagaimana dengan ajaran yang berpatokan sama ajaran Paulus, bahwa wanita tidak pantas untuk menjadi pemimpin? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Madam, saya tidak sependapat dengan siapa saja yang bilang ajaran para rasul itu tidak penting, ya. Jadi tugas para rasul yang itu adalah menjabarkan ajaran Kristus agar supaya kita itu lebih mudah mencerna. Para rasul tidak sama dengan nabi. Kalau nabi, dia menerima firman dari Allah dan dia sampaikan kepada bangsa ini tadi, ya. Kemudian kalau rasul yang berfirman adalah Yesus Kristus Tuhan. Sebab setelah Tuhan Yesus sudah tidak ada nabi lagi yang terima firman. Ya, terakhir adalah Yohanes Pembaptis Tuhan Yesus. Ya, di Ibrani
pasal 1, coba ini kita lihat supaya yakin. Ibrani pasal 1, saya bacakan ya. Ayat 1 dan ayat 2. Judulnya Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah Tuhan Yesus sudah tidak ada nabi, adanya rasul, adanya para murid yang 12, ditambah Rasul Paulus dan murid-murid yang 70. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Berarti Tuhan sudah tidak akan menyampaikan firman lagi kepada para nabi. Dia bicara, dia mau diwakili oleh anaknya. Firman Tuhan Yesus yang ketikanya merah itu tadi, itu sudah cukup. Habis itu sudah nggak ada nabi. Terus tugasnya para rasul apa? Nah, para rasul ikut di dalam ayat yang tadi saya bacakan ya. Matius 28 mulai 19 sampai 20 ya. Disuruh membaptis dan kemudian ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu ya. Nah, maksudnya apa? Para rasul ini harus mencerna, mengeluarkan intisari dari ajaran Kristus agar supaya kita semuanya itu lebih mudah menangkap maksudnya Tuhan Yesus itu seperti apa. Saya yakin itu tidak akan bertentangan. Nah, tadi diangkat oleh Madam Christine bahwa perempuan tidak boleh mengajar. Nah, kenapa Rasul Paulus mengeluarkan ajaran yang seperti itu? Seakan-akan kontradiksi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria yang ngambil air tadi disuruh memberitakan, kan begitu kan? Ya, Madam tadi kan ngomong gitu. Nah, sedangkan Rasul Paulus kenapa dia harus ngomong seperti itu? Nah, kita mesti mengingat Alkitab kita ini salah satunya ya, apa yang diajarkan itu juga memperhatikan budaya saat itu. Budaya yang berlaku di bangsa itu saat itu dan lain sebagainya. Makanya Tuhan Yesus yang tidak mempersoalkan tentang sunat ya. Sunat pada waktu itu kan masih menjadi konflik ya. Petrus melayani orang-orang Yahudi yang bersunat, sedangkan Paulus melayani orang non-Yahudi yang tidak bersunat ya. Dari mana saya bisa meyakini bahwa Tuhan Yesus itu tidak mempersoalkan yang tidak bersunat? Dari ketika Petrus khotbah tentang Tuhan Yesus, baru khotbah, maka bangsa yang tidak bersunat, yaitu Kornelius dan keluarga dan teman-teman, itu kemudian mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Maka Petrus bilang, loh ternyata Roh Kudus juga dikaruniakan kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Kalau demikian, apakah aku harus mencegah untuk tidak membaptis mereka? Begitu loh. Ternyata apa? Tuhan memperlakukan sama. Itu ada di Kisah Rasul 10. Nah, oleh karena itu, pinter-pinterlah, bijaksanalah mengambil benang merahnya. Mana yang kira-kira harus saya ikuti, Madam? Nah, pada waktu itu, Rasul Paulus apakah salah? Tidak, karena dia menyesuaikan dengan budaya yang berlaku pada saat itu. Ditambah lagi, di zaman itu, mungkin juga karena budaya tadi, belum terlalu banyak perempuan yang punya prestasi, punya kapasitas yang sangat menonjol, sehingga mereka bisa terima. Tetapi di zaman sekarang, zaman emansipasi, perempuan banyak yang sudah pintar, kita mulai berpikir ulang. Toh,
Ya, garis bawahi. Toh ini bukan esensi yang menyangkut tentang orang bisa selamat atau tidak. Bukan hal yang penting, tidak perlu dicari kesalahannya. Berbeda kalau ini menyangkut tentang keselamatan. Ini hanya menyangkut siapa yang khotbah. Kalau perempuan itu khotbah, begitu memberkati, ngapain harus saya yang khotbah? Kan begitu. Kamu aja yang sedang dipakai oleh Tuhan. Nah, hal-hal ini bisa kita ambil satu kebijakan, yaitu dengan memperhatikan beberapa ajaran. Nampaknya kontradiksi, padahal tidak. Karena apa? Pada waktu itu memperhatikan budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya yang ada di sana. Demikian, Madam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sangat memberkati. Saya kembalikan Terima kepada kasih. Ya, silakan Pak Baik, David. terima kasih Pak Roni. Ya. Apakah masih ada lagi yang mau ada bertanya? di chat. Terakhir mungkin ya Pak, ada di chat karena kita mau masuk dalam ruang doa. Dari Oh Vediola ya, di chat. nanti ada doa syafaat juga ya. Oke, silakan. Ada dari Febiola, bagaimana kita dapat membedakan antara perpecahan yang merupakan tanda akhir zaman dengan perpecahan yang terjadi secara alami dalam kehidupan manusia. Pertanyaan ini mendorong analisis yang lebih kritis dan pembedaan antara perpecahan yang bersifat sementara dan yang memiliki makna profetik. Ya. Oke, jadi sebetulnya kalau kita akui hari ini adalah kita memasuki akhir zaman, perpecahan yang semuanya terjadi itu masuk dari tanda-tanda akhir zaman. Mengapa perpecahan itu selalu banyak terjadi di semua aspek kehidupan sampai dengan keluarga saja bisa pecah dan lain sebagainya. Gereja yang katanya tempatnya orang-orang suci itu pun juga diobok-obok kan begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini Tuhan Yesus kan tidak membatasi perpecahan itu terjadi di mana. Dia hanya berkata bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan lawan kerajaan. Nah, ternyata kita juga lihat sekarang mereka ini terjadi perpecahan di semua lini kehidupan ya. Pengusaha juga lawan pengusaha dan lain sebagainya. Kesehatan apakah bisa? Oh, muncul berita ternyata ada mafia kesehatan yang katanya dipakai oleh perusahaan farmasi untuk menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya sehingga banyak orang harus mengkonsumsi obat-obatan tertentu sampai dengan akhir hayatnya dan lain sebagainya yang akhirnya membuat kita sendiri bingung berita medsos mana yang kita mesti percayai kan begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini terjadi sehingga kita orang Kristen itu sukanya gini, wah yang profetik dan lain sebagainya itu adalah bahasa-bahasa tertentu menurut saya untuk menyampaikan pesan. Seakan-akan orang ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan, padahal kelakuan mereka belum tentu benar di hadapan Allah. Mereka selalu ngomong, oh ini pesan profetik, pesan apa? Itu hanya untuk apa toh? Supaya jemaat itu bondong-bondong dan memberikan penilaian bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang dekat sama Tuhan. Nah, padahal orang-orang yang dekat sama Tuhan itu tandanya apa? Tandanya adalah dia mendengar baik-baik firman Allah dan dia melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Akibatnya apa? Kalau dia adalah anak kesayangan Tuhan, dia pasti diberkati oleh Tuhan segala sesuatu yang baik. Nah, kita bisa lihat di dalam Ulangan pasal 28 ya, itu judul bacaannya itu tentang berkat. Begitu loh. Lihat ya dalam Ulangan pasal 28, kalau kita baca ayat 1 sampai 14 itu tentang berkat. Ulangan 28. Nah, ayat 1 dan ayat 2 itu memberikan penjelasan supaya berkat yang komplit itu
menjadi milik kita harus seperti apa? Saya bacakan ayat 1 dan ayat 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika, kata jika itu syaratnya, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, itu berkat. Nah, lihat, dengan mereka yang suka ngomong profetik dan lain sebagainya, kemudian diputar balikkan. Firman Tuhan itu menjadi tujuan daripada mereka. Nah, kalau kamu baik-baik mendengar dan melakukan, maka berkat ini jadi milikmu. Salah satunya, apakah kamu menghormati ayahmu dan ibumu, maka akan lanjut umurmu, keadaanmu baik. Tetapi kemudian muncul mereka ngomong, kalau kamu memberikan persepuluhan, kamu diberkati berlimpah-limpah. Yang ngomong siapa? Begitu. Banyak orang memberikan persepuluhan, kemudian tidak memelihara, tidak merawat kedua orang tuanya. Nah, kontradiktif ini pasti. Orang diberkati itu karena dia mendengar dan menjalankan firman Tuhan secara utuh. Bukan cuma satu. Tetapi kemudian muncul ayat yang hebat. Persepuluhan, kamu bayar persepuluhan, semua urusanmu beres. Ini omong kosong. Nah, sekarang kita tinggal lihat bagaimana para pendeta yang berkhotbah seperti ini, hidup anak cucunya silahkan dilihat sendiri. Kalau dia hamba yang benar, dia akan terima yang baik. Tapi kalau dia penyesat, dia pasti tidak menerima berkat itu baik untuk anak cucunya. Demikian Pak David, terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Roni dengan pemaparan yang cukup jelas, sangat-sangat jelas. Kita semua sangat diberkati dan biarlah dengan adanya talk show ini kita semakin solid, semakin punya kesatuan hati sehingga perpecahan tidak terjadi. Amin. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Madam untuk mungkin ada yang mau didoakan atau gimana?